Oke, ini adalah materi kelima mengenai riset dan rating media. Ini cukup agak membingungkan untuk materinya karena banyak ada istilah-istilah baru. Jadi seperti biasa, kalau misalnya kalian kurang paham, nanti kalian tanyakan di ruang kelas ya. Oke, kita mulai ya. Ini mengenai riset dan rating media. Nah, ini yang paling penting. Pertanyaan penting sebelum kita melakukan riset itu adalah siapa audiens dari program yang akan ditayangkan. Ini harus benar-benar kalian bisa jawab dulu. Jadi kira-kira siapa ya audiens yang program yang akan kita tayangkan. Kemudian penjabaran demografisnya itu seperti apa kayak. Nah, ini sering banget Ibu bilang kayak usia, pendidikan, jenis kelamin, kemudian juga penghasilan itu masuk ke dalam tingkat demografis. Kemudian wilayah audiens yang dituju itu seperti apa? Apakah programnya itu khusus di daerah atau nasional? Itu harus sekali kalian pertimbangkan karena ketika kita tidak bisa mempertimbangkan program atau produk kita atau apapun itu yang akan kita riset, tapi tidak tahu wilayahnya dan demografisnya itu cukup sangat fatal sehingga tidak akan tepat sasaran program yang akan kita buat. Kemudian bagaimana nih tanggapan audiens terhadap tayangan yang dibuat? Apakah marah-marah? Apakah misalnya seneng banyak yang memuji atau kontroversial? Kalau misalnya program yang kalian buat itu kontroversial, program yang kalian buat itu disukai halayak, itu sebetulnya produk kalian dua hal itu sama-sama berhasil. Nah, ada yang dari segi positif, ada yang dari segi negatif, tentunya seperti itu. Kalau segi negatif ya konsekuensinya bisa jadi nanti akan diboikot program kita. Makanya tuh kalau misalnya di televisi ketika ada sinetron atau tayangan-tayangan yang tidak sesuai, maka akan ditegur oleh KPI, biasanya seperti itu. Ya, jadi sebelum dilakukan, ini dulu yang harus kalian tahu. Ya, pertanyaan sebelum riset, siapa audiens dari program yang ditayangkan? Jadi siapa yang bakalan nonton? Nah, ini perlu banget kalian tahu. Terus bagaimana penjabaran demografis orang-orang yang ada di bidangnya, kemudian audiensnya tuh kayak gimana sih, seperti itu. Nah, ini perlu banget kalian ketahui ya, makanya riset di awal itu penting. Terus apa saja yang dilakukan untuk melakukan riset? Untuk melakukan riset, yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini seperti apa? Ada nggak sih Bu orang-orang tuh yang terjun ke lapangan untuk ngeriset? Iya betul, biasanya mereka akan riset dulu ke lapangan, nyari dulu nih kira-kira kalau program ini cocok nggak ya ditayangin, bakal ada yang nonton nggak ya. Dan itu ada yang dia biasanya catet, ada yang dia pakai Nielsen diukur, disurvei atau pakai Markplus. Kemudian juga dia ada di telepon random, tapi telepon random itu benar-benar biasanya kita pernah ngisi salah satu link. Nah, itu ada nomor telepon, nah biasanya di situ sih yang kita akan ditelepon. Kayak telepon recall atau wawancara langsung. Wawancara langsung tuh wawancara yang ditanyakan ke masyarakat. Nah, ini biasanya sering banget terjadi. Kenapa dibutuhkan? Kenapa diperlukan ya? Karena supaya tahu kalau misalnya program kita ini atau tayangan kita ini menarik nggak sih? Kalau nggak menarik ya orang juga males nonton. Ngapain diproduksi kan istilahnya kayak gitu. Nah, kemudian ya ini yang menarik. Nah, jadi apa sih sebetulnya rating, apa itu share, apa itu rating. Nah, jadi kalau misalnya share dan rating ini lebih kepada ini ya, share dulu, kita share dulu ya. Share ini lebih kepada percent of the household yang menggunakan berapa banyak orang yang menggunakan televisi atau orang yang menggunakan televisi dengan menekan dengan menonton salah satu program tertentu di salah satu stasiun televisi dengan waktu yang spesifik. Nah, contohlah kalau misalnya kita ambil ada channel dua channel ya dilihat oleh 3 rumah dari 3 rumah ya dari 3 rumah ada 6 rumah, dari 3 rumah ini nonton 2 channel. Nah ini bisa berarti ada 50 share audience. Ini Bu apa sih, pusing, nanti kita jelaskan ya, ada gambarnya. Nah ini kalau rating. Nah kalau rating itu apa? Rating ini sebetulnya adalah estimasi jumlah orang yang nonton, ya, jumlah orang yang nonton berapa persentasinya, kemudian estimasinya berapa persen, kemudian berapa jumlahnya. Nah ini ada gambarnya supaya kalian nggak bingung ya.
Coba Ibu jelaskan gambarnya. Bisa dilihat ya. Nah, ini tabelnya, tapi sebelum ini Ibu mau jelaskan lagi ya, supaya nanti kalian nggak salah. Jadi apa sih yang disebut dengan rating? Rating ini dikatakan sebagai rata-rata pemirsa pada suatu program tertentu yang dinyatakan sebagai persentase. Jadi dilihatnya dari persentase ya, dari kelompok sampel atau potensial total. Atau yang lebih mudah dikenal ini sebenarnya rating itu jumlah orang yang menonton suatu program terhadap persentase yang di-sharekan ya. Nah, jadi nanti kita lihat nih, apa sih jumlah persentasenya. Terus apa itu share dalam dalam televisi atau misalnya dalam siaran. Oke, kalau misalnya share dalam siaran ini dia lebih kepada ini presentasi televisi rumah tangga atau biasa disebut dengan HUT. Jadi HUT ini adalah host using television ya. Jadi ini persentase jumlah pemirsa atau target jumlah pemirsa atau target pemirsa pada ukuran satu waktu tertentu pada channel tertentu terhadap total pemirsa di semua. Misal nih, 2 channel ditonton oleh 3 dari 6 pemilik televisi. Lihat ya, di atas ya. Di gambar ini ada 2 channel ditonton oleh 3 dari 6 pemilik rumah. Kan ada 6 nih ceritanya, ada 6 rumah ya. Maka share untuk channel tersebut adalah 50. Kenapa 50? Karena share itu ngitungnya program rating dibagi total rating dikali 100. Ya, dibagi total rating kali 100. Jadi totalnya 50. Nah, terus kalau misalnya ngitung ratingnya gimana? Ngitung ratingnya itu adalah jumlah menonton program A nih, yang nonton program A kan berarti misal ada yang nonton channel 2 tuh ada 3 TV ya. 3 dibagi populasi televisinya itu berarti 10, kemudian dibagi 10, kemudian dikali 100, maka nanti totalnya kalau perhitungannya itu lebih seperti ini. Kalau hitungan rating itu per menit ya. Jadi mempengaruhi suatu program. Misal, program yang berdurasi 30 menit ini mempunyai rating 10. Jadi program yang 10 menit ini punya rating 10. Ketika diperpanjang menjadi 60 menit, maka angkanya menjadi 8%. Jadi ini ratingnya tuh 3 ditonton 10, maka totalnya dia menjadi 30%, seperti itu. Ini cukup pusing ya kalau ini, karena sebenarnya ada rumusnya dan itu kalian tinggal masukin angka-angkanya sebenarnya. Tapi ini cukup supaya kalian tahu aja. Nah, terus kalau misalnya kalau tadi share, terus kalau misalnya supaya kita tahu ininya gimana untuk cari tahu HUT-nya. Kalau HUT itu ya berarti ada 6 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada yang nonton ada 10 rumah misalnya, ada 6 dari 10 orang yang nonton. Jadi dikali 100 ya. Jadi berapa persen sih jumlah yang nontonnya. Terus pasti ada yang bilang, "Duh Bu, saya bingung banget nih sama konsep yang ini memang membingungkan ya." Kita ulang ya. Jadi untuk dapat rating itu intinya yang paling bawah tuh share dikali HUT ya. Share dikali HUT itu baru kita dapat ratingnya. Nah, ini biasanya ada proses perhitungannya sendiri. Proses perhitungannya sendiri ya, itu tadi Ibu bilang pakai Nielsen atau pakai Smart ya. Yang Nielsen atau Smart itu ada di materi yang keempat. Jadi, bagaimana cara perhitungannya? Jadi, intinya adalah kalau misalnya si share ini, kalau misalnya yang tadi Ibu bilang, kalau share ini program rating dibagi total rating kali 100 ya. Atau channel share-nya, kalau channel share-nya lebih gampangnya adalah channel yang di-share dibagi total pemirsa dikali 100. Cara ngitungnya seperti ini, hitungan manualnya sebetulnya. Terus kalau misalnya tadi ratingnya, yang tadi Ibu bilang ya, caranya ada channel 2 ditonton dengan jumlahnya. Jadi yang nonton channel 2 itu ada 3 dibagi 10 ya, total televisi yang nontonnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini ada 10 rumah ya, jadi ada 3 dibagi 10 dapat 30. Kemudian ada jumlah yang share juga sama. Kalau misalnya ini ada 3 channel, ya ada 3 channel dibagi sama yang pakainya berapa, oh ternyata ada 6 rumah, berarti
dibagi jadi ada 50 kayak gitu. Nah, begitupun dengan HUT ya. Kalau HUT ini mah tinggal di total aja ada 6 orang yang lagi nonton dari 10 rumah ada 6 rumah yang nonton dari 10 rumah. Itu lebih sederhana seperti itu. Terus pasti kalian cukup bingung, bingung banget ya. Memang cukup bingung untuk ngitung rating dan share ya. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya kalian kerja di Nielsen akan lebih mudah karena dia udah ada perangkatnya sebetulnya. Next, apa sih fungsi dan apa fungsi dari rating dan share? Nah, fungsi dari rating dan share itu sebenarnya supaya tahu nih kira-kira kompetitor dan market dari sebuah televisi kita ini seperti apa? Ada nggak sih saingannya? Ada nggak sih orang yang nonton? Laku nggak sih program kita? Nah, ini dilihat dari si rating dan share-nya. Makanya kalau misalnya kalian lihat kenapa sinetron-sinetron kalau kata kalian sinetron tidak berakhlak, nah misalnya kayak gitu ya. Nah sinetron-sinetron itu kenapa masih tetap ada ya? Karena memang hasil ratingnya bagus ternyata. Karena ya tadi dihitungnya saja secara per menit gitu ya. Jadi dan itu akan terus ada. Kecuali kalau kalian pengen ngeboikot satu acara atau program ya nggak usah nonton gitu. Berarti kalian tidak akan memberikan presentasi apapun gitu. Kemudian mengetahui sejauh mana televisi ini bisa diterima oleh masyarakat. Kalau makin banyak kita nontonnya, durasi kita makin banyak yang nonton, maka otomatis ya dianggap programnya berhasil gitu. Dan ini juga karena kan program itu siapa sih yang paling program itu nggak bisa jalan kalau tanpa pengiklan. Jadi kalau misalnya rating kita bagus akan makin banyak perusahaan-perusahaan yang mau beriklan di program tersebut gitu. Makanya kenapa program-program televisi, talk show, acara-acara keluarga seperti itulah biasanya selalu ada produk di dalamnya karena ya untuk meyakinkan periklan karena perusahaan itu kan harus balik modal. Balik modalnya dari mana ya dari si iklan itu gitu. Nah, ini yang cukup menarik. Jadi, Bu, emang kita Nielsen tuh ngeceknya gimana? Kita tuh setiap nonton televisi, kan kita sering pindah-pindahin remote. Nah, remote itu secara tidak langsung sudah masuk ke sudah masuk ke alat surveinya gitu. Nah, yang masuk ke alat survei inilah yang pada akhirnya perusahaan atau televisi tuh tahu programnya berhasil atau enggak, seperti itu. Ya, ini cukup bingung juga ya, Bu. Ya, lumayan lah ya. Tapi kalau misalnya kalian udah kerja di televisi itu seru. Ibu dulu pernah magang di Nielsen, terus pernah magang di SCTV di Liputan 6 juga, dan cukup menarik ketika ratingnya naik kayak gitu. Nah, itu seru sih sebenarnya. Cuman kalau untuk yang awal-awal, penjelasannya kalau misalnya kita nggak praktek susah, karena Nielsen nggak bisa dibuka di sembarang ya. Nielsen hanya bisa dibuka di kantornya sendiri, seperti itu. Atau misalnya dia ada rating-rating yang sudah terpublish. Oke, next kita lanjutnya. Apa sih bedanya news, magazine, dan dokumenter? Nah, kalau news ini lebih kepada dibilang program yang paling menghabiskan dana. Kenapa news dibilang program yang paling menghabiskan dana? Karena kita nggak tahu nih kira-kira bakalan balik lagi nggak sih modal yang kita keluarkan. Berbeda dengan produksi TV lainnya. Jadi kalau misalnya news itu kan biasanya live ya. Kalau live tuh benar-benar nggak terprediksi gitu loh. Bisa jadi misalnya sinyal dan lain sebagainya sehingga itu bisa menurunkan rating, atau misalnya si wartawannya pas diajak ngomong sama orang yang ada di studio nggak nyambung. Nah, itu kan suka ada tuh terjadi. Nah, itu ya nggak benar-benar tidak bisa diprediksi apakah budget yang dikeluarkan akan balik lagi atau enggak. Beda dengan program-program televisi lainnya, kan biasanya mereka tuh walaupun live tapi masih bisa direvisi karena bisa jadi programnya karena program bercanda atau program komedi dan lain sebagainya. Nah, ini contoh yang paling sederhana. Trans TV aja bisa menghabiskan kurang lebih 1 miliar untuk operasional satu harinya. Bayangin, 1 miliar seharinya. Sekarang kalau dulu pas Trans TV lagi booming-booming itu bisa 2-3 miliar. Bayangin, satu hari ya. Itu apalagi kalau misalnya kayak CNN atau Reuters TV atau Network Internasional, dia bisa menghasilkan sampai 10 miliar untuk satu hari biaya operasionalnya. Tapi orang kenapa sih Bu bisa ngeluarin sampai bermiliar-miliar gitu ya? Karena dia sadar, dia sudah lakukan rating bahwa banyak peminatnya, sehingga ya perusahaan-perusahaan televisi ini pede dengan mengeluarkan biaya seperti itu. Karena pasti akan balik lagi. Makanya kenapa yang punya televisi itu ya pasti kaya. Kalau nggak kaya banget. Pilihannya cuma 2, kaya, kalau nggak kaya banget gitu ya. Jadi nggak ada istilah yang jatuh miskin dan lain sebagainya. Karena
sebegitu banyak orang yang membutuhkan hiburan gitu, sehingga programnya akan terus bertambah, ide-idenya makin terus bertambah, makanya dibukalah jurusan yang namanya pertelevisian kayak gitu. Karena ternyata animonya ada, keinginan orang untuk mengetahuinya itu ada gitu. Tapi masalahnya sekarang ini orang-orang sudah mulai meninggalkan media televisi. Jadi apakah nanti jurusan pertelevisian akan tetap ada atau diganti dengan jurusan misalnya internet atau misalnya jurusan streaming dan lain sebagainya, kita nggak pernah tahu ya. Karena ilmu komunikasi adalah ilmu yang berkembang. Jadi karena dia ilmu yang berkembang, maka jurusannya pun pasti akan berkembang. Pertama itu. Dua, jurusan yang lama yang sudah tidak sesuai dengan zamannya atau eranya itu bisa digantikan. Jadi ya kita nggak akan pernah tahu ya dunia pendidikan akan berkembang seperti apa. Nah, ini ada news ya. Kalau news ini macam-macam. Ada yang disebut dengan daily news, weekly news, monthly news, atau yearly news. Oke. Kalau daily news ini seperti apa sih? Biasanya sih ini kegiatan-kegiatan yang kalau misalnya ada investigasi, ada talk show, ada interview. Nah, itu disebut dengan daily news kalau di televisi ya. Kalau weekly biasanya ini sport match, itu biasanya acara olahraga, karena acara olahraga jarang banget ditayangin tiap hari. Ada juga monthly news, ini biasanya agenda bulanan, jadi review setiap bulan itu seperti apa. Atau yearly news, ini tuh lebih kepada akhir tahun nih, nanti Desember, bentar lagi kan Desember, itu biasanya suka ada ulasan-ulasan, jadi bukan ensiklopedia, itu apa namanya? Kaleidoskop. Jadi nanti tuh akan ada kaleidoskop tahunan tentang perekonomian, tren, kemudian mode, terus apa lagi? Banyak banget nanti yang akan jadi kaleidoskop 2020 misalnya seperti itu ya. Itu yang disebut dengan macam-macam news ya. Next, nah ini kalau misalnya daily news-nya apa aja? Nah, daily news-nya ini ya, kayak misalnya kalau kalian nonton Kompas Pagi, Siang, Petang, Malam, Sindo Pagi, Siang, Petang, Malam, Apa Kabar Indonesia, atau CNN, nah itu disebut dengan daily news. Karena dia dari pagi, siang, malam tuh ada aja terus dan tiap hari gitu ya. Gitu. Ini jenis daily news-nya. Kemudian kalau magazine kayak gimana? Kalau apa yang dimaksud dengan magazine, apa yang membedakannya? Jadi kalau misalnya magazine ini dia majalah, ya kok konsepnya majalah, kalau di televisi itu ada ya konsepnya majalah? Ada dong, kalau konsepnya majalah itu dia bukan hanya berita aja, tapi kan sama seperti kalian lihat majalah, kalau majalah tuh ada zodiaknya, ada apalagi tuh biasanya ada resep dan lain sebagainya. Jadi berbagai macam diinformasikan gitu. Nah, begitupun di televisi, tapi televisi nggak ada zodiaknya, tapi biasanya kalau di majalah yang cetak itu biasanya ada. Jadi magazine ini lebih kepada informasi yang disampaikan itu berbeda dengan daily tadi. Jadi kalau misalnya magazine ini lebih kepada gimana nih caranya, kan magazine itu benar-benar kumpulan majalah bukan tiap hari ya, jadi kumpulan segala informasi. Jadi ini membuktikan kira-kira tuh timnya bagus nggak ya berkreativitasnya, kira-kira timnya tuh oke nggak ya menentukan kreativitasnya. Makanya kenapa magazine itu benar-benar informasinya ada semua. Biasanya makanya dia tampilnya tuh weekly, seminggu sekali ya. Kenapa seminggu sekali ya? Karena Kak bayangin kalau tiap hari dia harus bukan hanya berita, dia harus misalnya tentang keluarga artis, ada masakan, misalnya informasi tentang masakan, ada informasi A, B, C, D, banyak banget. Dan itu cukup amat sangat melelahkan ya, seperti itu. Nah, terus ada yang disebut dengan documentary. Nah, ini menarik. Apa sih yang disebut dengan documentary? Nah, documentary ini sebetulnya cukup amat sangat jarang dan sangat tidak laku sebenarnya di Indonesia. Kenapa sangat tidak laku? Di kita tuh tidak terlalu tertarik ya dengan dokumenter, jarang segmentasinya itu benar-benar minim, terbatas, dan ya minim lah gitu. Jadi orang tuh nggak terlalu suka dengan film dokumenter, padahal sadar atau enggak dokumenter ini paling mahal. Makanya kenapa National Geographic seperti National Geographicnya yang hewan atau dan lain sebagainya itu tuh mahal banget karena itu bisa ditayangkan bertahun-tahun lamanya, bertahun-tahun lamanya sampai berpuluh-puluh tahun lamanya itu nggak akan bosen. Karena kenapa ya, dia tuh mendokumentasikan segala sesuatu bisa dalam bentuk film. Bayangkan ya, dia tuh durasinya dalam satu episode bisa 500.000 sampai 1 juta dolar per jamnya. Jadi kalau misalnya 1 juta dolar per jamnya sekarang
dolar itu 14.600. Berarti hampir 1,4 triliun, 1,4 triliun sekian lah, 1,4 triliun 600 miliar per jamnya. Wah, mahal banget. Ya benar, mahal banget. Karena itu bisa ditonton kapan aja gitu. Bisa ditonton bertahun-tahun. Tapi, nah, karena budgeting yang ada di perindustrian di Indonesia yang sehingga karena peminatnya kurang, sehingga para pengusaha bidang industri itu nggak mau menghamburkan uangnya ketika return untuk balik modalnya lagi tuh lama gitu. Kenapa mahal? Bayangin aja kita harus memvideo atau men-shoot misalnya katak melahirkan. Atau misalnya katak melahirkan, kecoa bertelur, misalnya kan tuh hewan-hewan yang langka-langka yang spesifik. Tapi itu banyak banget laku dan kalau di luar tuh menjadi pangsa pasar yang sangat potensial begitu. Tapi memang yang cukup lama adalah durasi pembuatannya saja. Tapi dia bisa return money-nya tuh lumayan banyak seperti itu. Nah, ini ada juga yang disebut dengan sport production. Nah, kalau sport production ini seperti apa sih, Bu? Nah, kalau si sport production ini lebih kepada ini terkait bagaimana cara kita melakukan peliputan olahraga atau hak siar ya. Misalnya kayak ANTV memegang hak siarnya itu seperti apa. Nah, biasanya untuk SCTP melakukan hak siarnya itu dia harus menang tender dulu. Misalnya gini, mau ada Piala Dunia. Nah, biasanya Piala Dunia itu tuh akan nawarin kan, nih saya punya program nih Piala Dunia. Televisi mana aja nih Indonesia yang mau tampil loh, itu biasanya dia akan rebutan karena sadar banget karena ini acara tahunan jarang banget bisa diliput misalnya oleh satu atau dua stasiun televisi. Gimana caranya supaya menang tender? Semakin kita bisa menang tender terhadap si televisi ini atau misalnya si hak siar ini, ya itu akan menjadi nilai lebih buat siapa ya? Tentulah nilai lebih buat buat si nilai lebih buat si televisi, sehingga bakalan banyak yang nonton. Kalau udah banyak yang nonton ya berarti akan menaikkan tingkat produktivitas, atau bukan tingkat produktivitas, tingkat penghasilan dari omset ya omset. Jadi akan menaikkan omset dari si televisi tersebut kayak gitu. Next, ada Children Programming and Animation. Nah, ini cukup menarik. Children Programming and Animation, itu contohnya kayak Disney TV, Nickelodeon, Space Tune, dan lain sebagainya. Nah, sayangnya karena, karena tekanan pasar mengesampingkan kebutuhan anak-anak, seperti di Indonesia tuh sekarang udah nggak ada lagi yang namanya acara televisi anak-anak. Space Tune aja akhirnya dibeli ya. Kalau nggak sama Net apa sama siapa ya, jadi dibeli, jadi nggak ada kita tayangan televisi sama sekali. Bahkan tayangan-tayangan film kartunnya aja tuh diulang-ulang ya, kayak Upin Ipin diulang-ulang berkali-kali, SpongeBob diulang-ulang ya sampai bosan, terus kayak gitu dan lain sebagainya. Nggak ada acara televisi sendiri karena ya pasarnya nggak ada. Justru sekarang malah yang lagi ramai tuh kemarin lagi viral Ali ya, dari mana, dari Sulawesi ya. Dia tuh justru mau menyanyikan lagunya lagu orang dewasa, bukan lagu anak-anak. Jadi orang-orang yang mau berkecimpung di dunia anak-anak tuh ngerasa bahwa ya nggak ada pasarnya. Pertama, nggak ada pasarnya, nggak akan ada yang beli, nggak akan ada yang tertarik gitu. Jadi pada akhirnya pada akhirnya orang-orang yang bekerja atau pengusaha-pengusaha itu udah nggak mau lagi pasang mengenai acara anak-anak. Mereka akan lebih tertarik ke acara dewasa. Misalnya seperti itu. Beda dengan di luar. Kalau di luar tuh justru masih tetap laris ya, kayak Nickelodeon, TV Disney, ataupun yang lain sebagainya. Jadi kita nih sayangnya tidak ada sama sekali ya. Nah, ini ada yang disebut dengan daytime drama. Nah, ini daytime drama ini seperti apa sih? Daytime drama ini mirip kayak bahasa awalnya tuh kayak telenovela. Sinetron lah kalau di kita tuh ya. Jadi nggak peduli nih cerita awalnya kayak gimana, kebanyakannya seperti apa, karena ya budgetnya murah, cuman 50.000 sampai 100.000 dolar per episode. Jadi kalau dirupiahin berapa ya? Ya cuma habis 10 juta sampai enggak, cuma habis 100 jutaan lah. Itu tuh hitungannya murah ya, 50 juta sampai 100 juta per harinya, per episodenya lebih tepatnya. Kenapa tertarik? Kenapa menarik dan kenapa terus ada?
lihat deh kayak sinetron, misalnya kalau dulu tuh ada sinetron Tersanjung, ada sinetron Cinta Fitri, kemudian yang kemarin-kemarin tuh ada sinetron tukang bubur naik haji. Lah tukang buburnya mah udah kemana, itu dramanya masih panjang sampai beribu-ribu. Sekarang sama kayak tukang ojek pengkolan tuh sekarang udah kemana-mana sinetronnya ya. Nah, sinetron-sinetron yang bertahan lama inilah, atau misalnya dunia terbalik ya, nah sinetron-sinetron yang durasinya sampai ribuan inilah yang pada akhirnya tetap bertengger atau tetap ada ya, karena kenapa? Ya memang ada yang nontonnya. Siapa target pasarnya? Kebanyakannya ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak rumah tangga, atau orang-orang di pedesaan, karena punya hiburan tersendiri. Itu yang disebut dengan daytime drama. Nontonnya aja biasa dari Senin sampai Minggu sinetronnya ya. Nah, terus ini ada beberapa macam-macam TV siaran. Kalau secara garis besar ada Air TV, Cable TV, Community TV, Internet TV. Jadi kalau misalnya Internet TV itu sekarang tuh kayak live streaming ya, kayak di YouTube, kayak gitu TV channel. Kemudian TV komunitas tuh biasanya kalau misalnya kalian ada di TV-TV inilah, kayak di TV-TV kampus lah ya, di Unpad tuh ada TV Unpad, TV Vkom, kayak gitu. Kabel TV itu yang bisa kita nonton, atau VRL TV ini kayak parabola gitulah ya. Oke, jadi apa yang menjadi hal yang penting? Hal yang penting adalah karena pendapatan utama stasiun televisi itu dari iklan, ini yang menarik ya. Karena pendapatan utama televisi itu dari iklan, maka stasiun televisi ini menyesuaikan diri dengan membuat program yang punya rating tinggi. Jadi makanya nggak heran kalau misalnya di kita ini lebih memprioritaskan ratingnya tinggi tanpa memperlihatkan kualitas tayangannya. Jadi susah gitu, karena mindset-nya orang-orang ini ya yang penting itu menghibur, menarik, nggak peduli apakah itu mengedukasi atau enggak. Jadi memang pada akhirnya kenapa produksi-produksi itu ada, kenapa rumah uya-kuya itu ada gitu ya. Padahal itu benar-benar sangat dramatik sekali, benar-benar kalau sangat apa ya, sangat dramatik sekali ya, karena memang orang nih merasa apa ya, program-programnya itu sudah tidak menarik. Pertama itu ya, program-programnya itu sudah tidak menarik, sehingga ya karena programnya tidak menarik, karena programnya misalnya menarik ya ratingnya jadi naik gitu. Kenapa? Karena ya pasarnya ada tadi kayak daytime gitu. Beda kalau misalnya dokumentari, kayak acara anak itu kenapa nggak ada ya? Karena ngapain TV memproduksi itu, orang ratingnya juga pasti bakalan jelek, nggak ada yang nonton kayak gitu. Itu yang pada akhirnya ya televisi itu bukan berbicara tentang kualitas, tapi berbicara bagaimana kuantitas dan bagaimana dia bisa return money lagi gitu. Makanya kenapa film-film berkualitas, program-program berkualitas itu jarang banget bertahan lama ya. Kalaupun bertahan, mau nggak mau mereka dipaksa harus ada gimmick di dalamnya gitu. Nah, jadi apakah hal seperti itu dikategorikan latah? Ya sebenarnya nggak latah juga, tapi ya mau nggak mau, kalau misalnya kita pengen tetap bertahan di industri pertelevisian, ya mau nggak mau akan mirip satu sama lain. Misal ada anak jalanan, satunya ada anak langit. Ada deterjen pakai pewangi, satunya ada deterjen pakai pewangi lagi. Satunya ada talk show tentang apa, satunya juga mirip talk show satu sama lainnya. Jadi ya mau nggak mau, kalau misalnya satu program ini berhasil di satu program tertentu, maka akan ditiru. Sama kayak Opera Van Java. Opera Van Java ini berhasil di satu televisi. Di televisi laginya dicontek. Nih ada yang baru namanya Santuy Malam katanya. Dan orangnya itu aja gitu. Atau misalnya program talk show-nya siapa berhasil. Misalnya kayak Hitam Putihnya Deddy Kobuzer berhasil. Nah sekarang ada program baru namanya Deddy Corner. Ya kayak gitulah, lata ya. Bisa jadi lata karena kenapa? Mereka mencari rating supaya televisinya tetap bertahan dan tetap bisa beroperasi gitu. Terus apa yang menjadi bahaya rating? Ingat ya, rating ini bukan parameter untuk kualitas sebuah program televisi. Ingat ya, banyak orang yang berpikir, wow kenapa dikasih rating? Emang acaranya bagus? Enggak. Rating itu bukan berbicara tentang bagus atau jeleknya satu program. Rating ini hanya untuk menarik klien atau menarik pengiklan supaya mau beriklan di televisinya.
Itu yang paling penting. Jadi bukan berbicara, karena nggak berbicara kualitas. Kalau orang tahu kualitas, maka otomatis biasanya animonya juga tanpa rating pun dia akan naik sendiri gitu ya. Dulu kan net acaranya berkualitas semua ya. Nah sekarang kan, tapi dia karena nggak memikirkan rating, karena dia memikirkan kualitas, dia nggak bisa bersaing dengan RCTI, SCTV yang selalu teratas, atau misalnya dengan Trans dan lain sebagainya. Itu yang pada akhirnya akan susah sebetulnya. Ya, ini kemudian bahaya rating tadi sudah. Nah, ini beberapa talk show berkualitas sama talk show yang terlaku. Ya, bisa dilihat yang mana yang berkualitas, mana yang terlaku. Ini 2016, belum ini update dari Nielsen. Ibu dapat kebetulan dari teman ibu, tapi belum dapat yang terbaru. Ini nih gambar-gambar mana aja yang stasiun televisinya, mana yang dapat TVR atau ratingnya. TVR ini rating ya. Ini yang berapa banyak orang yang nge-share ya. Dan ini ya sinetron lah, juaranya itu memang sinetron gitu. Yang lainnya nggak terlalu laku seperti itu. Oke, ini materinya sudah selesai. Seperti biasa, kalau misalnya nanti kalian ada yang kurang paham atau misalnya bingung, terutama cara perhitungan rating ataupun yang lainnya, jangan lupa dicatat dulu pertanyaannya, nanti bisa ditanyakan di ruang diskusi. Terima kasih.